إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Orang mukmin manakah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Perhatikanlah jemaah sekalian. Beliau menanyakan orang mukmin yang paling mulia, bukan manusia yang paling mulia. Karena yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak punya keimanan, maka kemuliaan mereka pun hilang. Bahkan mereka adalah makhluk yang paling hina. Sebagaimana firman Allah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, artinya orang-orang yang tidak beriman. Siapa mereka? Ahlul kitab, al-yahud wan nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, yaitu semua orang yang menduakan Allah atau mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Di ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tidaklah orang-orang musyrik, orang-orang yang menuhankan selain Allah itu, kecuali seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan ternak. Mereka yang Allah berikan akal pikiran, seharusnya mereka gunakan. Mereka pahami apa yang Allah turunkan, agar mereka menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Tapi mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka. Maka mereka menyembah makhluk yang lemah. Mereka menyembah selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepada mereka. Itulah kebodohan terbesar di muka bumi ini, yaitu kebodohan orang yang menyembah selain Allah yang sama sekali nggak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Maka sahabat ini tidak bertanya, manusia manakah yang paling mulia?
Tapi beliau berkata, orang beriman manakah yang paling mulia? Karena orang yang tidak beriman tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. Dia adalah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling sesat, yang lebih bodoh daripada hewan. Yang mulia itu hanyalah orang-orang yang memiliki sebab dia menjadi mulia di sisi Allah. Itulah keimanan. Sehingga sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia?" Artinya semua orang mukmin itu mulia. Tapi dia ingin tahu dari semua orang yang mulia itu siapakah yang paling mulia di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling mulia itu adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah jamaah sekalian, kategori kemuliaan yang paling tinggi, yang apabila kita memilikinya, maka kita akan ditempatkan di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang hamba kelak di hari kiamat daripada kemuliaan akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka kita pun paham jemaah sekalian, betapa pentingnya akhlak yang baik ini. Namun jemaah sekalian, ketika kita berbicara akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka ketahuilah akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sekedar berbicara akhlak kepada sesama hamba. Akhlak yang paling tinggi, adab yang paling mulia adalah akhlak dan adab seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya seseorang itu berakhlak baik kepada sesama, tapi kepada Allah dia berakhlak buruk. Dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling Allah murkai adalah syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang tidak memiliki tauhid, orang yang berbuat dosa syirik, orang yang kufur kepada Allah adalah makhluk yang paling buruk akhlaknya. Jangan sampai kita mengatakan, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik, tapi akhlaknya baik. Subhanallah. Memang dia baik kepada orang lain, tapi kepada Allah, dia yang paling kurang ajar. Seharusnya dia menyembah hanya kepada Allah, tapi dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Itu suatu kekurang ajaran, suatu penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah itu milik khusus Allah. Sehingga selalu kita nyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan juga sering kita ucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa arti kalimat ini jemaah sekalian? Kenapa orang beriman disuruh mengucapkan Maha Suci Allah? Karena kemuliaan Allah dikotori oleh orang-orang yang berbuat syirik. Subhanallah, kalau dilanjutkan dalam ayat, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Artinya perbuatan syirik itu adalah penghinaan, pelecehan, penodaan terhadap kemuliaan Allah. Sehingga kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari apa yang mereka persekutukan. Sebab ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, sama saja dia samakan selain Allah itu dengan Allah. Padahal Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuat, maha perkasa. Tapi dia samakan dengan selain Allah. Dan semua selain Allah itu rendah, kecil, hina, lemah. Bukankah itu suatu penghinaan? Menyamakan Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha kuat, maha suci, maha perkasa, dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang lemah. Oleh karena itu ketika Allah mengingatkan kepada kita, hanya Dia yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah batil, maka Allah ingatkan juga, hanya Dia yang maha tinggi lagi maha besar, sebagaimana firman-Nya, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Lihat jamaah sekalian, ini penegasan dari Allah bahwa hanya Dia sesembahan yang benar, selain Dia sesembahan yang salah. Inilah akidah seorang muslim, membenarkan dan menyalahkan, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah, meskipun orang-orang yang salah itu tidak suka, meskipun mereka benci, maka tetap kita katakan salah itu adalah salah. Allah menegaskan hanya Dia sesembahan yang benar, yang disembah selain Dia adalah salah, tidak benar. Kemudian Allah jelaskan apa alasannya? Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya baru kemudian jemaah sekalian, akhlak kepada para hamba. Tidak tepat juga, sangat salah juga, jika seseorang hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah, tapi dia tidak pedulikan hubungannya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat tahajud, bukan hanya sholat wajib, rajin puasa sunnah, bukan hanya puasa wajib, rajin bersedekah, bukan hanya zakat yang wajib, tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Maka Rasulullah SAW mengatakan tempatnya di neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Padahal di awal hadis Nabi SAW sudah mengatakan bertakwalah kepada Allah, dan itu sudah mencakup akhlak mulia. Tapi di akhir hadis Nabi SAW menegaskan, hendaklah kamu berakhlak mulia kepada manusia. Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan kenapa Rasulullah SAW harus menekankan akhlak mulia, padahal beliau sudah memerintahkan untuk bertakwa. Karena kata beliau, ada manusia yang sholatnya sudah baik, puasanya sudah baik, tapi akhlaknya buruk. Oleh karena itu Rasulullah SAW ingin memberikan penekanan. Lalu apa akhlak mulia itu jamaah sekalian? Kalau kita berbicara tentang akhlak mulia, ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Kenapa? Karena mencakup keseluruhan perilaku dan tindakan serta ucapan Rasulullah SAW yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad
benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maka kalau begitu jamaah sekalian, kita perlu belajar. Oleh karena itu, para ulama dalam buku-buku hadis membuat bab-bab khusus tentang akhlak Rasulullah SAW. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah menyusun buku khusus akhlak beliau yang beliau beri judul Al-Adabul Mufrad dalam 2 jilid tebal. Berbicara secara detail bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berakhlak. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada keluarga, sampai akhlak kepada hewan, kepada budak, semuanya ditulis, disusun hadis-hadis Nabi SAW secara detail tentang bagaimana akhlak beliau. Kalau begitu jemaah sekalian, kita perlu belajar. Nggak mungkin kita bisa berakhlak yang baik tanpa kita mempelajari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meneladaninya. Akan tetapi para ulama mengatakan pokok pondasi akhlak mulia itu ada 4. Yang pertama adalah kaful adza, tidak menyakiti orang lain. Tahan lisan, tangan, tindakan-tindakan kita dari menyakiti orang lain. Sama saja, itu di dunia maya ataupun di medsos, di YouTube dan lain-lain. Ini akhlak mulia, tidak menzolimi orang lain. Yang kedua, wabadlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Dan berbuat baik itu luas. Bisa dengan harta kita, bisa dengan tenaga kita, bisa hanya dengan saran-saran, bisa pula dengan jabatan, dengan pengaruh kita. Maka lakukan apapun yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu akhlak yang mulia. Yang ketiga, dan ini sangat berat jamaah sekalian, as-sabru 'alal adha, bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Kalau begitu orang yang tidak sabar, orang yang belum memiliki akhlak yang mulia. Yang keempat, wabadlun nada, al-wajhu talaq, berwajah yang cerah ceria, ramah, hangat. Ketika bertemu dengan saudara kita, sambut dia, ucapkan salam kepadanya. Inilah 4 pondasi akhlak mulia. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajukan 2 pertanyaan, kemudian menyampaikan pertanyaan yang kedua, wa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Dia tidak bertanya manusia manakah yang paling cerdas, namun dia mengatakan orang mukmin manakah yang paling cerdas. Karena semua orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang tidak menggunakan akal sehat mereka. Kecerdasan mereka sudah hilang. Dia mengetahui orang yang cerdas itu hanyalah orang yang beriman. Lalu siapa orang beriman yang paling cerdas? Dan apa kategori kecerdasan itu sebenarnya? Perhatikanlah apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ulaikal akyas." Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya
untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian, kecerdasan yang hakiki. Ingat mati. Tapi tidak cukup sampai di situ. Melainkan kita juga harus melakukan persiapan-persiapan, yaitu amal-amal soleh untuk perjalanan panjang dalam kehidupan setelah mati. Inilah kecerdasan yang sebenarnya. Orang yang telah memikirkan bagaimana masa depannya. Bukan sekedar 30-50 tahun yang akan datang. Tapi 1.000.000 tahun yang akan datang. 10 juta tahun yang akan datang. Kekal abadi. Dalam kehidupan setelah mati. Bagaimana nasibnya? Bagaimana keadaan dia di alam kubur? Apakah mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa? Bagaimana dia di hari kebangkitan? Apakah dia akan digiring menuju ke neraka atau dimasukkan ke surga? Maka orang yang cerdas seharusnya memikirkan, merencanakan bagaimana hidupnya setelah mati. Kemudian dia mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal-amal soleh. Itulah kecerdasan yang sebenarnya. Kalau begitu, termasuk orang yang sangat bodoh. Dia habiskan waktunya untuk mengejar dunia yang sama sekali tidak dia bawa mati. Kemudian dia lupakan akhirat. Dan ketahuilah jemaah sekalian, persiapan utama, persiapan yang paling penting untuk menghadap Allah setelah mati, yang dengannya kita pasti selamat, tanpa membawanya kita tidak akan mungkin selamat, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi dosa syirik. Karena tauhid adalah hak Allah. Maka siapa yang menunaikan hak Allah, Allah akan berikan kepadanya jaminan keselamatan dari azab. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikanlah jemaah sekalian, hak Allah terdiri dari dua bagian. Pertama, kita menyembah hanya kepadanya. Yang kedua, kita menjauhi semua dosa syirik. Karena percuma saja kita menyembah Allah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kalau masih berbuat dosa syirik. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini dua bagian hak Allah. Kita menyembah hanya kepadanya dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah, dan kita jauhi semua dosa syirik, baik syirik dalam keyakinan maupun dalam perbuatan. Syirik dalam keyakinan seperti orang yang masih meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, atau ada selain Allah yang maha mampu memberikan pertolongan kepadanya, atau ada selain Allah yang maha mampu menimpakan bahaya kepadanya. Ini semua keyakinan syirik. Ataupun dalam perbuatan, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, percaya kepada jimat-jimat, datang kepada para dukun, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah dosa syirik. Percuma kita sholat, puasa, zakat, haji, kalau masih melakukan dosa syirik. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, hak kita sebagai hamba, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kita pun paham, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, itulah jaminan keselamatan kita dari azab Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk tetap istiqamah di atas tauhid sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله